Ini ada pertanyaan dari Ibu Neni dari Tegal. Sudah 1 tahun kalau sholat selalu tidak khusyuk. Ada yang membisikkan. Punya sakit kepala dan emah sudah bertahun-tahun belum sembuh. Kalau emah ini ya Bu Neni ya, insya Allah karena ilmu musyrik. Biasanya ilmu musyrik dari ayah ibunya atau kakek neneknya yang ngendon di situ. Makanya penyakit emah ini ya sudah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh ya karena memang ada ilmu musyriknya di situ. Jadi kalau sudah dikeluarkan ya insya Allah sembuh. Makanya gak sembuh-sembuh itu ya karena ilmu musyriknya itu masih ngendon di situ, belum dilepas. Ya obat apapun ya gak bisa. Jadi rata-rata di Indonesia ini emah itu karena ilmu musyrik. Adapun sakit kepala ini karena Ibu Neni nggak menjelaskan ya sakit kepala sebelah mana. Kalau yang kanan merasa apa yang dipikirkan itu selalu benar. Kalau yang di tengah-tengah belakang itu karena kejengkelan. Kalau yang sebelah kiri suudon, curiga, pokoknya yang nggak baik itu di sebelah kiri. Jadi kalau yang di depan itu banyak masalah numpuk jadi satu, belum terselesaikan sampai berhari-hari nggak ketemu solusinya, dipikirin lagi nggak ketemu solusinya, mikir lagi. Itu nanti di daerah depan di jidat ya, di jidat biasanya seperti itu sakit. Jadi seperti kisah dari Ibu Neni ini ya, yang sakit kepala dan mah sudah bertahun-tahun belum sembuh, terus ada yang membisikkan. Itu kalau di ilmu kedokteran itu kata dokter ya dibilangnya ya halusinasi. Ya kalau ditanya kadang orang itu memang ada yang ngomong katanya. Ada yang ngomong. Misalnya orang itu mau ngambil piring hijau ya. Kamu jangan ambil piring hijau. Nanti kamu kafir loh. Ini apa hubungannya dengan mengambil piring hijau ke kafir? Itu memang ada yang membisikkan seperti itu. Jadi makhluk itu memang ya kalau masuk ke tubuh manusia ya, entah lagi sampai membisikkan seperti itu ya, ini harus dicari dulu. Ini karena apa? Penyebabnya apa? Ya selama ini kalau di kedokteran nggak ketemu solusinya, ya dibilangnya itu ya halusinasi. Padahal ini kalau secara pengobatan secara islami itu memang ada hubungannya dengan emosi seseorang yang memang sering meledak-ledak. Biasanya memang awalnya itu ya mereka itu masuk itu memang ada sebabnya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk jin itu masuk, enggak. Ya seperti tetangga bunda yang pernah kelihatan makhluk yang besar waktu sholat, ya itu memang dari ilmu musyriknya itu yang setiap kali baca sholawat, baca surat tertentu diniatkan untuk duniawi. Nah itu nanti seperti itu, yaitu efeknya itu seperti itu. Jadi bisa melihat jin ya. Tapi kalau orang yang mengamalkan seperti itu enggak semuanya melihat jin. Tapi kalau efeknya ke sakit, iya biasanya punggungnya berat atau gatal-gatal. Ini kadang-kadang satu rumah gatal semua. Jadi gatal semua satu rumah ini bisa karena sihir, bisa karena ilmu musyriknya yang dari ilmu turunan itu, dari ayah ibunya atau kakek neneknya seperti itu. Untuk mengenai Ibu Nani ya, yang ada bisikan itu ya karena sudah dibawa ke dokter masih belum ketemu solusinya. Kalau dokter mengatakan itu halusinasi, ini biasanya orang yang ada bisikan seperti itu biasanya jin itu masuk. Ini ada sebabnya. Satu, labil, jadi cara bicaranya itu tidak konsen ya istilahnya. Yang kedua, mengamalkan sesuatu. Misalnya diberi ijazah oleh seseorang, suruh baca ini biar rezekimu lancar, baca ini biar nanti kamu sehat ya. Jadi baca sesuatu di mana amalan ini secara duniawi, bukan karena Allah tapi diniatkan untuk duniawi.
Kalau amalannya itu harus dilepas, cara melepaskannya ya bukan dibacakan surat tertentu, tapi ya mohon saja pada Allah, ya Allah lepaskanlah ilmu musyrikku, ya seperti itu. Dan harus belajar memang mulai sekarang tidak gampang emosi yang meledak-meledak ya, harus berdoa terus, ya Allah keluarkanlah ilmu musyrik yang ada di tubuhku. Ya Allah, jika makhluk yang masuk ke tubuhku ini disebabkan karena kesalahanku dulu, karena aku sering emosi, terus karena aku sering baca Quran atau baca sholawat diniatkan untuk duniawi, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah ilmu musyrik yang ada di tubuhku. Ya insya Allah nanti bisikannya tuh hilang. Dan ini sudah pernah dibuktikan teman-teman bunda ini yang pergi ke tempat ruqyah, awal-awalnya itu ya memang sembuh, tapi dapat 1 minggu, ada yang dapat 2 minggu, kambuh lagi sampai sekarang masih sakit. Dan setelah memperbaiki akhlak, ya ada yang bilang mulai enakan. Ya, jadi tergantung ya. Jadi tergantung iman seseorang. Semakin orang itu imannya kuat, bagus, amal solehnya cukup, ya doanya itu ya bisa cepat terkabul. Makanya ada yang cepat, ada yang agak lambat, ya tergantung iman seseorang. Jadi kalau imannya bagus, ya cepat dikabulkan oleh Allah. Kalau seseorang itu marah, itu efeknya itu sangat besar sekali. Jadi penyakit itu dimulai dari psikis ya. Jadi marah yang disimpan di otak nanti jadi tumor, marah yang dikeluarkan bisa jadi penyempitan pada pembuluh darah di daerah jantung, marah yang disimpan sambil greget-greget tangannya, nah nanti bisa jadi stroke. Jadi benci itu memang dilarang. Kalau dalam Al-Quran diceritakan fa'fu anhum. Jadi kalau kita didolimi oleh orang, kita nggak boleh membalas, malah Allah itu perintah memaafkan dan mendoakan orang yang mendolimi. Ya memang berat ya, tapi kita harus belajar. Kalau belajar untuk tidak marah itu terus menerus dilakukan, ya insya Allah kita ini akan jadi orang yang sabar. Jadi kalau kita pernah disakiti dengan seseorang tapi tidak sakit, malah kita mengatakan seperti ini, enggak, aku enggak mau ketemu sama orang itu. Kalau ketemu orang itu nanti emosiku muncul. Nah, dia berarti menjaga untuk tidak ketemu orang itu. Ya tidak ada permasalahan sebetulnya. Jadi seorang muslim dilarang dekat dengan kemaksiatan. Sama seperti kalau dekat dengan orang itu marahku muncul. Kalau marahnya muncul gara-gara dekat dengan orang itu, ya tinggalkan orang itu, tapi tidak benci. Jadi kalau orang dekat dengan maksiat itu malah nanti jadi jatuh, ya tinggalkan. Kalau dekat dengan orang itu malah emosi, ya tinggalkan orang itu, tapi tidak benci. Ini insya Allah ya kalau terus menerus dilakukan tapi tidak benci loh ya. Jadi hanya sekedar menghindari, tapi tidak dendam, tidak benci, tidak marah sama orang itu. Ya pokoknya kalau duduknya dekat dengan orang itu biasanya seringkali bertengkar misalnya, ya hindari aja, nggak apa-apa, boleh, tidak dilarang. Niatnya bukan untuk niat benci ya, tidak niat benci, tidak niat dendam, tapi niatnya hanya untuk menghindari supaya tidak terjadi pertengkaran, itu boleh. Dalam Islam tidak dilarang.